Langit Jakarta tampak kelabu dari balik jendela kaca setinggi langit-langit di lantai 45 Wicaksono Group. Adrian berdiri membelakangi meja kerjanya yang besar dan bersih tanpa debu. Ia sedang menatap kota di bawah kakinya dengan tatapan kosong. Ponselnya bergetar. Nama nenek muncul di layar. Adrian menghela napas panjang sebelum mengangkatnya. Suara di seberang sana terdengar lemah namun menuntut. Adrian, umur nenek tidak lama lagi. Kapan kau bawa calon istrimu? Saham perusahaan akan jatuh ke tangan pamanmu yang serakah itu jika kau tidak segera menikah dan mengambil alih posisi ketua yayasan. Nenek, beri waktu 1 minggu. Adrian mematikan telepon. Wajahnya mengeras. Baginya, pernikahan hanyalah transaksi bisnis. Dan saat ini, ia sedang didesak untuk melakukan transaksi terburuk dalam hidupnya. Kontras dengan keheningan kantor Adrian, jalanan di bawah sana bising dan panas. Maya memacu skuter bututnya, mengenakan jaket pengantar makanan berwarna oranye yang sudah pudar. Peluh membasahi keningnya. Ia berhenti di lampu merah dan mengecek ponselnya. Sebuah pesan masuk dari rumah sakit. Tagihan perawatan Ibu Anissa jatuh tempo hari ini. Mohon segera dilunasi, atau tindakan operasi akan ditunda. Maya menggigit bibirnya menahan tangis. Sabar ya Bu, Maya pasti cari uangnya. Gumamnya pada diri sendiri saat lampu berubah hijau. Ia tancap gas menuju Grand Hotel untuk mengantar pesanan kopi MIP. Lobi Grand Hotel berkilau dengan marmer dan lampu gantung kristal. Adrian berjalan cepat dikelilingi 3 asisten yang sibuk mencatat perintahnya. Auranya begitu dingin, hingga orang-orang di sekitar seolah menyingkir memberinya jalan. Di saat yang sama, Maya berlari masuk melalui pintu samping, menyeimbangkan nampan berisi 5 gelas iced americano. Ia terlambat 2 menit, dan takut pesanan dibatalkan. Karena terburu-buru, Maya tersandung karpet tebal hotel. Tubuhnya oleng. Awas! Teriak seseorang. Kopi dingin itu tumpah. Bukan ke lantai, melainkan tepat ke setelan jas Armani, seharga puluhan juta yang dikenakan Adrian. Waktu seakan berhenti. Musik piano di lobi terasa menghilang. Adrian menatap noda coklat di kemeja putihnya dengan tatapan yang bisa membunuh. Maya memucat. Tangannya gemetar memegang nampan kosong. Maafkan saya Pak. Saya akan bersihkan. Maya panik, mencoba mengelap jas itu dengan tisu murahan dari sakunya, yang justru membuat noda semakin parah. Adrian menepis tangan Maya yang kasar. Jangan sentuh. Kau tahu berapa harga jas ini? Suaranya rendah, namun menggema menakutkan. Saya akan ganti rugi, Pak. Potong gaji saya dari aplikasi. Adrian tertawa sinis. Tawa yang tidak mencapai matanya. Ganti rugi, bahkan jika kau bekerja seumur hidupmu mengantar kopi murahan ini, kau tidak akan sanggup menggantinya. Adrian melempar pandangan ke asistennya. Urus dia. Ambil kartu identitasnya, jangan biarkan dia lari. Adrian pergi meninggalkan Maya, yang mulai menangis di tengah lobi yang menatapnya sinis. Malam harinya, nasib Maya semakin buruk. Ia dipecat dari aplikasi pengiriman karena komplain dari pihak hotel. Di rumah sakit, dokter memberitahunya bahwa kondisi ibunya memburuk dan butuh uang muka 500 juta rupiah untuk operasi besok lusa. Maya duduk di lorong rumah sakit yang dingin, memegang KTP sementaranya. Ia putus asa. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti di depan lobi rumah sakit. Asisten Adrian yang tadi siang, Pak Hadi, turun dan menghampiri Maya. Nona Maya, tanya Pak Hadi sopan namun tegas. Tuan Adrian ingin bertemu. Ini soal ganti rugi dan sebuah penawaran. Maya dibawa kembali ke kantor Wicaksono Group. Kali ini, ia tidak membawa kopi, tapi membawa ketakutan. Ia masuk ke ruangan Adrian yang gelap, hanya diterangi lampu meja. Adrian duduk di sana, sudah berganti pakaian dengan kemeja hitam santai, namun tetap terlihat mahal. Ia melempar sebuah map ke atas meja. Duduk, perintah Adrian. Maya duduk, meremas ujung jaketnya. Pak, saya mohon beri saya waktu. Saya janji akan mencicilnya, tapi ibu saya sedang sakit keras. Saya tahu. Potong Adrian.
Ibumu butuh 500 juta. Kau baru dipecat. Dan kau berutang jas seharga 70 juta padaku. Maya terdiam. Air matanya menetes. Adrian berdiri. Berjalan memutari meja. Dan bersandar tepat di depan Maya. Saya tidak butuh uang recehmu. Saya butuh sesuatu yang lain. Adrian menatap Maya tajam. Menilai wanita itu dari atas ke bawah. Nenek saya butuh melihat saya menikah. Dan saya butuh boneka yang bisa diam dan menurut. Untuk menjadi istri saya sementara waktu. Mata Maya membelalak. Maksud Bapak? Menikahlah denganku. Bukan pernikahan sungguhan. Hanya di atas kertas dan di depan publik. Adrian menyodorkan sebuah kontrak tebal. Judulnya tertulis dengan huruf tebal. Perjanjian 100 hari. Tanda tangani. Ini, saya akan lunasi biaya operasi ibumu malam ini juga. Berikan kau apartemen dan uang bulanan. Setelah 100 hari, kita bercerai. Dan kau bebas, hutangmu lunas. Adrian membungkuk sedikit, menatap mata Maya lekat. Jadi bagaimana Maya, menjadi istriku? Atau membiarkan ibumu mati karena kau tidak punya uang? Maya menatap kontrak itu, lalu menatap wajah dingin Adrian. Tangannya gemetar saat meraih pena di atas meja. Suasana rumah sakit terasa berbeda pagi ini bagi Maya. Dokter bedah terbaik sudah siap. Kepala administrasi menghampirinya, dengan senyum ramah yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Nona Maya, semua biaya operasi Ibu Anissa sudah lunas. Bahkan WIPI room untuk pemulihan sudah disiapkan. Operasi dimulai 1 jam lagi. Ucap petugas itu. Maya menatap pintu ruang operasi dengan mata berkaca-kaca. Ia meraba saku celananya. Merasakan salinan kontrak yang ia tanda tangani semalam. Ini nyata. Batinnya. Aku sudah menjual kebebasanku. Tapi ibu selamat. Sebuah pesan masuk ke ponsel bututnya. Dari nomor tidak dikenal. Pak Hadi akan menjemputmu di lobi dalam 10 menit. Jangan terlambat. Waktumu milikku sekarang. Pesan dari Adrian. Maya menghapus air matanya. Menarik napas panjang. Dan melangkah keluar meninggalkan kehidupan lamanya. Maya dibawa ke sebuah butik eksklusif di kawasan elit Jakarta Selatan. Adrian sudah menunggu di sana. Duduk di sofa kulit sambil membaca tablet. Tidak menoleh sedikit pun saat Maya masuk dengan pakaian lusuhnya. Ubah dia, perintah Adrian singkat pada kepala stylist. Buat dia terlihat pantas, berdiri di sampingku. Jangan sampai ada yang curiga, dia berasal dari gang sempit. Maya merasa seperti barang dagangan. Ia ditarik ke ruang ganti, rambutnya yang kusam, dipotong dan diberi perawatan, hingga berkilau. Wajahnya dipoles makeup natural, namun mewah. Pakaian lusuhnya diganti dengan gaun koktail, berwarna champagne, yang memeluk tubuh rampingnya dengan sempurna. Saat tirai dibuka, Adrian akhirnya mendongak. Untuk sedetik, matanya terpaku. Ia tidak mengenali gadis pengantar kopi yang ceroboh itu. Namun, Adrian segera menguasai dirinya, dan kembali memasang wajah datar. Lumayan, komentar Adrian dingin, lalu berdiri. Setidaknya, kau tidak akan mempermalukanku di depan nenek. Adrian melemparkan sebuah kotak peludru. Isinya sebuah cincin berlian yang menyilaukan mata. Pakai ini, jangan pernah dilepas selama 100 hari ke depan. Mobil mewah membawa mereka ke penthouse Adrian. Tempat itu sangat luas, didominasi warna abu-abu, hitam, dan putih. Sangat bersih, sangat sunyi, dan terasa tanpa kehidupan. Kamar utamamu di sebelah kiri. Kamarku di sebelah kanan. Adrian menunjuk pintu besar, lalu ia berbalik menatap Maya tajam. Dengar baik-baik Maya. Ini aturan mainnya. 1. Jangan pernah masuk ke kamarku atau ruang kerjaku tanpa izin. 2. Jangan tanya urusan pribadiku, dan aku tidak peduli urusanmu, selain kesehatan ibumu. 3. Di depan umum, kita adalah pasangan mesra. Di rumah ini, kita adalah orang asing. 4. Dilarang jatuh cinta. Jika kau melanggar dan mulai memiliki perasaan padaku, kontrak batal. Dan kau harus membayar denda 10 kali lipat. Maya mengangguk kaku. Saya mengerti, Pak. Saya juga tidak berniat jatuh cinta pada orang sombong seperti Bapak. Adrian mengangkat alis, sedikit terkejut dengan keberanian Maya menjawab. Bagus.
Simpan keberanian itu untuk nanti malam. Kita akan makan malam di rumah utama keluarga Wicaksono. Malam harinya, suasana di kediaman utama Wicaksono sangat mencekam. Meja makan panjang, dipenuhi hidangan mewah. Di ujung meja, duduk Nenek Barata, Nenek Adrian. Wanita tua dengan sorot mata tajam. Di sisi lain ada Paman Adrian yang licik, dan sepupunya yang iri hati. Jadi ini wanita pilihanmu, Adrian? Tanya Paman Adrian dengan nada meremehkan. Kudengar dia tidak punya latar belakang keluarga terpandang. Apa kau memungutnya di jalan? Maya meremas tangannya di bawah meja. Iya. Adrian diam saja, tenang memotong steaknya, seolah ingin melihat bagaimana Maya mengatasi ini. Maya teringat ibunya. Ia tidak boleh lemah. Ia mengangkat wajahnya dan tersenyum manis. Sebuah senyum tulus yang kontras dengan kepalsuan di ruangan itu. Betul, Om. Saya memang bukan dari keluarga kaya, jawab Maya lembut, namun tegas. Tapi Adrian memilih saya, karena dia butuh rumah untuk pulang. Bukan sekadar rekan bisnis untuk tidur. Saya bisa memberikan kehangatan yang mungkin. Maaf, tidak Adrian dapatkan dari orang lain di sini. Hening. Semua orang terdiam. Adrian berhenti mengunyah. Ia menoleh menatap Maya. Kali ini dengan tatapan yang sulit diartikan. Campuran antara kaget dan sedikit rasa hormat. Nenek Barata tiba-tiba tertawa renyah. Hahaha, gadis ini punya nyali. Aku suka. Matanya jujur. Tidak seperti kalian semua yang menatap warisanku. Nenek menatap Adrian. Kau pintar memilih, Adrian. Pernikahan disetujui. Minggu depan, kalian menikah. Dalam perjalanan pulang, di dalam mobil yang hening, Adrian melonggarkan dasinya. Ia terlihat lelah. Kau pandai berakting, ucap Adrian tanpa menoleh. Saya tidak berakting soal kehangatan itu, Pak, jawab Maya pelan, sambil menatap jalanan Jakarta malam hari. Setiap orang butuh rumah, bahkan orang kaya, seperti Bapak. Mobil tiba-tiba mengerem, mendadak karena ada kucing menyeberang. Tubuh Maya terhempas ke depan. Tapi dengan refleks kilat, tangan Adrian terulur menahan tubuh Maya, agar tidak terbentur dashboard. Tangan Adrian yang besar dan hangat, mencengkeram bahu Maya. Wajah mereka berjarak sangat dekat, napas mereka tertahan. Mata dingin Adrian bertemu dengan mata bulat Maya. Untuk pertama kalinya, jantung Adrian berdetak tidak beraturan. Ia segera menarik tangannya seolah tersengat listrik, dan membuang muka ke jendela. Hati-hati, gumam Adrian kaku. Suaranya sedikit serak. Maya memegang bahunya bekas sentuhan Adrian. Pipinya terasa memanas. Di luar jendela, hujan mulai turun, menandai dimulainya 100 hari mereka hidup di bawah satu atap. Pernikahan digelar tertutup, namun sangat mewah di sebuah resort tepi pantai. Kilatan lampu kamera wartawan membutakan mata. Maya berdiri di altar, mengenakan gaun putih berekor panjang, tampak cantik namun gugup. Saat pendeta meminta mereka berciuman, Adrian menangkup wajah Maya. Di depan kamera, ia terlihat seperti suami yang dimabuk asmara. Namun, saat bibirnya mendekat ke telinga Maya, ia berbisik dingin. Tersenyumlah, saham perusahaan naik 5% pagi ini, karena berita pernikahan kita. Lakukan tugasmu dengan baik. Adrian mencium kening Maya, bukan bibirnya. Penonton bertepuk tangan riuh. Maya tersenyum kaku. Hatinya terasa nyeri menyadari bahwa bagi Adrian, dirinya hanyalah grafik saham yang sedang naik. Di tengah resepsi, seorang wanita cantik dengan gaun merah menyala datang. Dia adalah Clarissa, mantan kekasih Adrian, sekaligus putri konglomerat saingan bisnis. Clarissa menatap Maya dengan tatapan merendahkan. Saat Adrian sedang berbincang dengan rekan bisnis, Clarissa menyudutkan Maya di dekat meja prasmanan. Jadi kau Cinderella yang baru itu? Clarissa terkekeh sinis sambil memutar gelas champagne-nya. Nikmatilah mimpimu selagi bisa. Adrian tidak bisa mencintai siapapun. Dia hanya menikahi bayangan. Setelah dia bosan, kau akan dibuang seperti sampah. Aku tahu itu, karena aku yang membuangnya dulu. Maya mengepal tangannya. Mungkin Anda benar, Nona Clarissa, tapi setidaknya saat ini, sayalah yang berdiri di sampingnya sebagai istri sah, bukan Anda. Clarissa hendak menyiramkan minumannya ke wajah Maya karena marah.
Tapi sebuah tangan kekar menahan pergelangan tangan Clarissa. Itu Adrian. Jangan buat keributan di pestaku, Clarissa, ucap Adrian tajam. Ia menarik pinggang Maya mendekat. Posesif, dan jangan ganggu istriku. Maya mendongak. Terkejut Adrian membelanya. Pagi hari di penthouse, Maya bangun lebih awal dan memutuskan membuat sarapan sederhana, yaitu nasi goreng. Aroma bawang dan bumbu dapur memenuhi dapur yang biasanya steril itu. Adrian keluar dari kamar dengan rambut berantakan pemandangan langka, mengenakan jubah mandi. Ia mengernyit, mencium bau masakan. Apa yang kau lakukan? Dapur ini bukan warung makan prots, Adrian. Saya cuma buat sarapan, Pak. Mubazir kalau beli terus, jawab Maya polos sambil menyodorkan piring. Kepala, ini resep rahasia ibu saya. Adrian ragu, tapi akhirnya menyuap 1 sendok. Rasa hangat menjalar di lidahnya. Itu mengingatkannya pada masa kecil sebelum orang tuanya meninggal. Rasa rumah, namun ego Adrian terlalu tinggi. Biasa saja, katanya datar. Padahal ia menghabiskan piring itu sampai bersih. Saat Adrian hendak berangkat kerja, ia kesulitan memasang dasinya. Maya mendekat tanpa ragu. Biar saya bantu. Jarak mereka sangat dekat. Maya berjinjit. Jemarinya lincah menyimpul dasi di leher Adrian. Adrian bisa mencium aroma sabun mandi stroberi yang murah, tapi segar dari rambut Maya. Ia menahan napas, menatap bulu mata lentik Maya. Jantungnya berdegup kencang lagi. Sudah selesai. Maya tersenyum dan mundur. Adrian langsung berdeham keras, menyambar tas kerjanya, dan pergi tanpa kata untuk menutupi kegugupannya. Adrian membawa Maya ke acara gala dinner perusahaan. Ia mengenalkan Maya pada para kolega. Namun, Adrian ditarik oleh para direksi tua untuk bicara bisnis, meninggalkan Maya sendirian. Seorang pria muda yang tampan dan ramah. Rian, seorang manajer pemasaran yang menyukai Maya sejak pandangan pertama, menghampiri Maya. Mereka mengobrol asyik dan tertawa lepas, karena ternyata mereka satu kampung halaman. Dari kejauhan, Adrian melihat Maya tertawa-tawa yang tidak pernah Maya berikan padanya. Adrian merasa dadanya panas, bukan karena marah, tapi perasaan asing yang membakar. Cemburu. Adrian berjalan cepat membelah kerumunan, wajahnya gelap. Ia langsung menarik lengan Maya kasar, memutus pembicaraan Maya dan Rian. Kita sekarang, geram Adrian. Tapi Pak, acaranya belum. Aku bilang, pulang, bentak Adrian, membuat beberapa tamu menoleh. Sesampainya di penthouse, Adrian menyeret Maya masuk, pintu dibanting tertutup. Apa yang kau lakukan tadi? Tertawa-tawa dengan karyawan rendahan, teriak Adrian. Maya melepaskan cengkeraman Adrian. Saya cuma mengobrol, kenapa Bapak marah sekali? Bapak sendiri sibuk dengan Clarissa dan rekan bisnis lain. Karena kau, milikku. Adrian menyudutkan Maya ke dinding. Kedua tangannya mengunci tubuh Maya. Napas Adrian memburu. Wajahnya merah pada menahan emosi. Selama 100 hari ini, setiap inci dari dirimu, senyummu, waktumu, itu milikku. Tertulis di kontrak, jangan berikan senyum itu pada laki-laki lain. Maya menatap mata Adrian yang berapi-api. Ini bukan soal kontrak kan, Bapak? Pertanyaan itu membuat Adrian terdiam. Ia menatap bibir Maya yang gemetar. Dorongan untuk mencium wanita itu begitu kuat, hingga menyakitkan. Adrian menunduk perlahan. Wajahnya semakin dekat, hingga hidung mereka bersentuhan. Maya menutup matanya, pasrah, dan menunggu. Tiba-tiba, ponsel Adrian berdering nyaring. Ringtone khusus untuk urusan darurat kantor. Momen itu pecah. Adrian mundur dengan napas kasar, menyisir rambutnya ke belakang dengan frustasi. Tanpa bicara apa-apa lagi, ia masuk ke kamarnya dan membanting pintu, meninggalkan Maya yang lemas bersandar di dinding, sambil memegangi dadanya yang bergemuruh. Pagi itu cerah, namun Adrian merasa gelisah. Setelah kejadian hampir ciuman semalam, ia menyadari perasaannya. Adrian membatalkan semua rapat pagi itu. Ia pergi ke toko perhiasan dan membeli sebuah kalung liontin sederhana, namun sangat mahal. Ia berencana mengajak Maya makan malam sungguhan, tanpa status kontrak,
tanpa kepura-puraan. Malam ini, aku akan mengakhiri kontrak itu dan memulai hubungan yang nyata. Gumam Adrian sambil tersenyum tipis menatap kotak perhiasan di tangannya. Namun, ia tidak tahu badai besar sedang menuju ke arahnya. Di kantor, Clarissa meletakkan sebuah amplop coklat di meja Paman Adrian. Ini salinan kontrak pernikahan mereka. Saya mendapatkannya dengan menyuap pengacara lama Adrian, senyum Clarissa licik. Tapi kita tidak akan memberikannya ke Adrian. Kita akan memberikannya ke Nenek Barata dan pers. Seolah-olah Maya yang membocorkannya untuk memeras keluarga Wicaksono. Paman Adrian tertawa jahat. Saham Adrian akan hancur. Dan nenek akan membenci gadis miskin itu. Siang harinya, berita meledak. Berita skandal C.O. Wicaksono, pernikahan palsu, demi warisan. Istri kontrak meminta tebusan miliaran. Maya sedang menyuapi Nenek Barata di rumah utama, ketika Paman Adrian masuk dengan wajah pura-pura panik, membawa tablet yang menampilkan berita tersebut. Ibu, lihat kelakuan cucu mantumu ini. Dia menjual rahasia perusahaan ke media. Dia menikah dengan Adrian hanya demi uang. Nenek Barata membaca berita itu. Tangannya gemetar hebat. Jantungnya yang lemah tidak kuat menahan syok. Maya, apa benar ini semua bohong? Kau membohongi orang tua yang sekarat ini? Maya menggeleng panik. Air matanya tumpah. Tidak, Nek, saya tidak pernah membocorkan. Brooke, Nenek Barata pingsan karena serangan jantung. Kekacauan terjadi. Ambulans dipanggil. Rumah sakit, ruang UGD. Adrian berlari datang dengan wajah pucat pasi. Ia melihat neneknya dibawa masuk ke ICU. Lalu melihat Maya berdiri di lorong, dikelilingi oleh Paman dan Clarissa yang memojokkannya. Adrian, seru Clarissa, berlari memeluk lengan Adrian. Untung kau datang. Maya, dia mengakui semuanya. Dia yang membocorkan kontrak itu ke media, karena kau menolak memberinya uang tambahan tadi malam. Adrian menatap Maya. Matanya merah, rahangnya mengeras. Rasa sakit karena merasa dikhianati lebih besar daripada kemarahannya. Ia ingat Maya butuh uang sejak awal. Maya, suara Adrian bergetar. Dingin menusuk tulang. Apa benar kau yang melakukannya? Maya menatap Adrian, berharap pria itu mempercayainya. Bapak percaya saya melakukan itu setelah semua hari yang kita lewati? Jawab aku, bentok Adrian. Suaranya menggema di lorong rumah sakit. Kau butuh uang kan? Apa 500 juta? Dan apartemen tidak cukup, sampai kau harus membuat nenekku masuk ICU. Hati Maya hancur berkeping-keping. Pria yang mulai ia cintai, ternyata tidak mempercayainya sedikit pun. Harga dirinya terluka parah. Maya menghapus air matanya kasar. Ia tidak akan memohon. Pikirkan saja apa yang ingin Bapak pikirkan. Jika di mata Bapak saya hanya wanita miskin gila harta, maka selamat. Bapak benar. Maya berbalik dan berlari pergi meninggalkan rumah sakit. Adrian hendak mengejar, tapi pamannya menahannya. Urus nenekmu dulu. Saham perusahaan sedang anjlok. Malam itu hujan deras mengguyur Jakarta. Adrian kembali ke penthouse dengan langkah gontai. Neneknya sudah stabil, dan ia baru tahu dari penyelidikan asistennya Pak Hadi bahwa CCTV menunjukkan Clarissa yang mencuri dokumen itu. Bukan Maya. Rasa bersalah menghantam Adrian seperti truk. Maya, teriaknya saat membuka pintu apartemen. Haneng. Adrian berlari ke kamar Maya. Kosong. Lemari pakaian terbuka dan kosong. Baju-baju mewah, pemberian Adrian masih tergantung rapi, tak tersentuh. Maya hanya membawa baju-baju lusuh lamanya. Adrian berjalan ke meja rias. Di sana, tergeletak 3 benda. Cincin berlian pernikahan, kartu kredit black card yang tidak pernah dipakai sepeser pun, dan sebuah surat kecil. Adrian membuka surat itu dengan tangan gemetar. Tulisan tangan Maya yang rapi terlihat di sana. Bapak Adrian, terima kasih sudah menyelamatkan nyawa ibu saya. Hutang saya sudah lunas dengan hancurnya nama baik saya hari ini. Demi Bapak, jangan cari saya lagi. Perjanjian 100 hari berakhir hari ini. Di hari ke-90, kita tidak pernah saling mengenal. Adrian meremas surat itu. Kakinya lemas. Ia jatuh terduduk di lantai.
Untuk pertama kalinya seumur hidupnya, sang Cheo yang dingin itu menangis, meraung memanggil nama istrinya. Di luar sana, di bawah hujan deras, Maya duduk di dalam bus kota yang membawanya pergi jauh ke desa terpencil. Menatap Jakarta untuk terakhir kalinya dengan pandangan kosong. 6 bulan telah berlalu. Adrian telah membersihkan perusahaannya. Paman dan sepupunya sudah dipenjara atas kasus penggelapan dana. Clarissa telah diasingkan oleh keluarganya sendiri karena skandal fitnah. Adrian kini memegang kekuasaan mutlak. Namun, kondisi Adrian mengerikan. Tubuhnya kurus, matanya cekung. Ia menjadi iblis, kerja yang tidak pernah pulang. Apartemen penthouse-nya dibiarkan, persis seperti saat Maya pergi. Pak Hadi asistennya masuk ke ruangan Adrian, membawa sebuah berkas tipis. Pak, kami menemukannya. Dia ada di sebuah desa pesisir di Yogyakarta. Dia membuka toko kue kecil. Mata Adrian yang mati mendadak hidup kembali. Ia menyambar jasnya dan berlari keluar, melupakan rapat penting dengan investor asing. Di sebuah desa pantai yang asri, Maya terlihat lebih bahagia. Pipinya merona, mengenakan gaun katun sederhana. Ia sedang melayani pelanggan di toko kue kecilnya, dapur ibu. Ibunya, yang sudah sembuh total pasca operasi, membantunya di kasir. Maya, ada pelanggan di meja luar, panggil ibunya. Maya membawa nampan berisi teh hangat keluar. Selamat siang, mau pesan. Ah, kata-katanya terhenti. Nampan di tangannya bergetar. Di sana duduk Adrian, bukan dengan setelan jas mahal, tapi dengan kemeja putih kusut yang lengan bajunya digulung, dan celana bahan biasa. Ia terlihat lelah, berkeringat setelah perjalanan jauh, namun matanya menatap Maya dengan kerinduan yang menyakitkan. Hai istriku, suara Adrian parau. Maya meletakkan nampan dengan keras. Anda salah orang, istri Anda sudah pergi 6 bulan lalu. Maya berbalik hendak masuk. Adrian tidak menyerah, ia tidak menyeret Maya pulang seperti dulu. Sebaliknya, ia melakukan hal yang tidak masuk akal. Ia tinggal di sana. Adrian menyewa kamar kos sempit di depan toko Maya. Setiap pagi, sang CEO yang biasa tanda tangan miliaran rupiah, kini terlihat membantu warga desa memperbaiki atap bocor, mengangkat karung tepung untuk toko Maya, dan menyapu halaman toko. Maya mencoba mengabaikannya selama 3 hari, tapi ketulusan Adrian mulai meruntuhkan pertahanannya. Pada malam ketiga, hujan badai turun. Adrian berdiri di depan pintu toko Maya yang sudah tutup, basah kuyup, tidak mau beranjak. Maya akhirnya tidak tega. Ia membuka pintu sambil membawa payung. Pulanglah, Pak Adrian. Bapak bisa sakit, tempat Bapak bukan di sini, teriak Maya di tengah hujan. Adrian menatap Maya, air hujan membasahi wajahnya, menyamarkan air matanya. Tempatku di mana kau berada, Maya. Aku sudah menghukum semua orang yang menyakitimu. Aku punya segalanya sekarang, tapi aku miskin tanpa kamu. Rasanya kosong. Adrian berlutut di lumpur yang kotor, di depan kaki Maya. Maafkan aku, karena tidak mempercayaimu. Tolong, beri aku kesempatan, bukan sebagai atasanmu, tapi sebagai laki-laki yang mencintaimu. Maya menangis, payungnya terjatuh. Ia memeluk Adrian di tengah hujan. Papa bodoh sekali. Keesokan harinya, cuaca cerah, mereka duduk di tepi pantai. Adrian mengeluarkan kotak cincin yang ditinggalkan Maya dulu. Namun, ia tidak memakaikannya. Ia malah mengeluarkan selembar kertas baru. Apa ini? Kontrak lagi? Tanya Maya curiga. Adrian tersenyum. Kali ini senyum tulus yang hangat. Baca dulu. Maya membacanya. Judulnya bukan lagi perjanjian 100 hari, melainkan perjanjian seumur hidup. 1. Pihak pertama wajib menyerahkan seluruh hatinya kepada pihak kedua. 2. Pihak pertama dilarang melarang pihak kedua untuk bekerja atau mengejar mimpinya. 3. Tidak ada tanggal kadaluarsa. Saya tidak butuh tanda tangan di atas kertas kali ini, kata Adrian. Saya butuh jawaban dari hati kamu. Maya Pertiwi, maukah kamu menikah denganku? Kali ini dengan sungguhan, tanpa kepura-puraan. Maya tersenyum. Air mata bahagia mengalir. Ia mengganggak.
Saya mau, tapi ada satu syarat tambahan. Apapun, jawab Adrian cepat. Jangan pernah panggil saya kau lagi. Dan belajar masak nasi goreng yang enak, canda Maya. Adrian tertawa lepas. Suara tawa yang akhirnya terdengar lagi setelah sekian lama. Ia memasangkan cincin itu kembali ke jari manis Maya. Kantor Wicaksono Group kini lebih cerah dengan banyak tanaman hias. Adrian sedang diwawancarai di TV nasional. Pak Adrian, apa rahasia kesuksesan Wicaksono Group tahun ini yang meroket tajam? Adrian menatap kamera, lalu menoleh ke sisi studio di mana Maya berdiri, sambil menggendong bayi laki-laki mereka yang baru lahir. Rahasia saya sederhana. Adrian tersenyum lembut ke arah kamera. Saya berhenti berbisnis dengan hati saya, dan mulai menyerahkannya pada orang yang tepat.